Jalan Terusan Riyad Hudu atau ruas Simpang Korpri sampai Purwotani. Beberapa bulan yang lalu, Provinsi Lampung sedang ramai diperbincangan publik. Bukan soal prestasi atau sebagainya, melainkan rusaknya jalan yang merupakan salah satu ruas jalan penghubung antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kami dari SKPD-TP melalui Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung atau BPJN diberikan kepercayaan oleh Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan di ruas tersebut. Dengan harapan adanya kegiatan perbaikan infrastruktur ini akan memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk lebih mudah membangun perekonomian di daerah tersebut. Perbaikan meliputi dua segmen. Segmen pertama dengan panjang 2,36 km, meliputi pekerjaan rigid beton, trotoar, perkerasan bahu, dan median jalan. Berikut sedikit visual yang kami tampilkan. Selanjutnya, segmen kedua meliputi penanganan dengan panjang 8,66 km. Dengan item penanganan rigid beton, timbunan pilihan, dan pemasangan box culvert. Demikian laporan visual dari kami SKPD TP Provinsi Lampung. Simak terus informasi selanjutnya. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's cold. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show, 'cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi.
All the life she has seen, oh, the meaner side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung. Sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Kami atas nama pemerintah Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Pacan Negeri beserta Bapak anggota DPR Kabupaten Waikanan menyambut baik dengan adanya perbaikan jalan, ruas jalan menuju antar kecamatan Negeri Baru, Simpang 3 menuju Kecamatan Rebang Tangkas. Harapan kami dengan adanya perbaikan jalan ini, masyarakat kami menyambut baik dan antusias untuk membantu berjalannya pembangunan jalan poros Rebang Tangkas Negeri Baru ini. Percepatan peningkatan konektivitas. Inpres Jalan Daerah 2023. Ruas Kota Gajah Simpang Randu. Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret tahun 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap. STA 13 tambah 875 Rama Nirwana.
Pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Semangat semoga proyek pekerjaan ini selesai dengan tepat mutu dan tepat waktunya ya. Terima kasih Sobat BPJN Lampung. Ya pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi pemirsa hadir menjumpai Anda hari ini di program Bicara Lampung. Dan pemirsa, kita mengusung tema yang sangat menarik, yakni realisasi Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Impres 3 tahun 2023 tentang percepatan jalan daerah. Dan pemirsa, instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas daerah ini ditekan Presiden tepat di tanggal 16 Maret 2023 di Jakarta. Pembangunan infrastruktur, terutama urat-urat nadi perekonomian, menjadi perhatian spesial pembangunan Presiden Jokowi. Sebab ketika membangun spot-spot perekonomian atau kawasan-kawasan industri, yang bukan hanya itu saja, namun juga lebih besar lagi seperti kawasan strategis nasional yang juga memerlukan akses yang benar-benar prima agar dapat berjalan dengan sempurna. Dan pemirsa, infrastruktur sangat nampak menjadi sebuah fondasi perekonomian, bukan hanya untuk memperlancar, namun juga tentunya memang benar-benar harus ada dan juga terawat. Lalu seperti apa penerapan Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah di Provinsi Lampung? Tentunya kita akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lampung TV pemirsa. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, beliau adalah Ibu Susan Novelia selaku Kepala dari BPJN Lampung. Assalamualaikum Ibu Susan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Sehat ya Ibu Susan, terima kasih sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Dan di samping Ibu Susan pemirsa, bersama kami juga ada Bapak Hendri selaku Kabid Pembangunan Dinas BMBK Jalan dan Kabid Pembangunan Dinas BMBK, betul ya Pak ya? Ini mengatasi jalan dan juga jembatan, betul. Pak Hendri, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Hendri ya, terima kasih sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Juga turut hadir bersama kami pemirsa, beliau adalah Bapak Haji Ismet Tauni SHMH, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Bang Ismet, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ismet, terima kasih sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Juga di samping Bang Ismet bersama kami juga ada Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri MSI, anggota dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Bapak Muklis, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat ya Pak Muklis. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Dan tentunya pemirsa, kita juga tentunya hadir di YouTube Radar Lampung TV. Baik, ini tema yang sangat menarik sekali. Realisasi Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah, atau bisa kita sampaikan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 yang telah ditandatangani di Jakarta ya Bu ya, 16 Maret 2023. Dan sebagai awal saya mungkin ke Pak Hendri terlebih dahulu. Pak Hendri, bagaimana Pak Hendri sejauh ini pelaksanaan pembangunan jalan daerah di Provinsi Lampung, tentunya mendukung Impres nomor 3 tahun 2023 ini, silakan. Terima kasih Mbak. Pertama tentunya percepatan infrastruktur ini adalah salah satu dari misi dan visi Pak Gubernur kami yang menginginkan percepatan konektivitas antar wilayah yang mendukung namanya perekonomian daerah, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui pada Maret tadi disampaikan bahwa ada Impres Presiden, Presiden nomor 3 yang memberikan kewenangan pemerintah pusat itu untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah. Tentunya kami dari pemerintah daerah ini merasa sangat terdukung, terbantu sekali dengan Impres tersebut. Ini juga sejalan dengan pelaksanaan yang memang sudah menjadi kewenangan provinsi di setiap tahunnya, bermanfaat dan sangat sinergi sekali dengan Provinsi Lampung, karena
apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat juga alhamdulillah itu benar-benar tepat sasaran dan mendukung sekali pelaksanaan kegiatan yang ada di provinsi. Karena pada prinsipnya pada pelaksanaannya ini kita bahu-membahu ya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan ini. Jadi kita dari daerah ini tentunya amat berterima kasih. Ini adalah tahun pertama adanya impres untuk dari pusat itu membantu jalan-jalan daerah. Ya, tentunya bangga sekali ini dari pusat juga memberikan perhatian kepada daerah dan ini bersinergi dengan program yang sudah ada di pemerintah kita begitu ya Pak ya. Saya kira malah mungkin Provinsi Lampung ini menjadi provinsi yang paling menerima berkah luar biasa. Mungkin pertama ya, artinya sejak impres dikeluarkan itu Pak Presiden, Pak Jokowi hadir di Provinsi Lampung, gitu ya. Dan kebetulan juga karena ada viral-viral itu, nah sehingga Lampung juga menjadi prioritas dari pemerintah pusat untuk mendapat anggaran impres ini. Oke, baik. Nah, Pak Henry, lalu hingga saat ini progres pembangunan jalan daerah Pak Henry yang ada di Provinsi Lampung, baik yang sudah ada atau yang sedang dan akan dilaksanakan tentunya untuk mendukung konektivitas jalan daerah seperti apa Pak Henry, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi pertama di kesempatan yang baik ini saya juga perlu mengklarifikasi ya atau menjelaskan kepada masyarakat luas, terutama tentang kita sedikit flashback heboh-heboh saat viral dulu ya. Pemerintah provinsi ini dengan bapak-bapak ini dari anggota dewan ini sebenarnya sudah memprogramkan ya penanganan jalan-jalan 14 jalan prioritas ya di Provinsi Lampung ini, termasuklah itu di ruas Kota Gajah sampai Simpang Randu dan Simpang Randu sampai Putih Surabaya. Kita sudah dari tahun 2022 itu menganggarkan dana yang cukup besar, gitu ya, melalui program waktu itu SNI. Ya. Kemudian pada saat itu memang ada kendala di pusat sehingga belum terlaksana. Nah, pada tahun 2023 dengan dukungan dari bapak-bapaknya anggota dewan, pemerintah provinsi menganggarkan dana yang cukup besar ke ruas-ruas tersebut. Nah, pada saat itu kita sebenarnya sudah dalam masa pelaksanaan ya, persiapan pelaksanaan. Nah, kemudian itu mungkin masyarakat belum menerima informasi yang jelas sehingga sudah ada berita-berita di media. Jadi viral. Viral. Tapi yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tekankan adalah bahwa sebelumnya juga memang sudah dianggarkan, gitu ya. Sudah itu program ya, gitu yang ya, disebut Rumbia itu 50 miliar itu anggaran terbesar itu di provinsi. Artinya kami menyampaikan ini konsen Pak Gubernur itu luar biasa di daerah itu. Karena memang kita pahami dari di ruas jalan itu di Rumbia itu memang sudah cukup lama. Artinya jalan itu rusak. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya tiap tahun ya di ruas-ruas tersebut itu selalu kita anggarkan. Tapi ruas itu panjang, Pak. Ruas itu panjang, sedangkan anggaran ini kan harus tersebar ke seluruh wilayah di Provinsi Lampung merata. Sehingga 2022 dan 2023 tadi saya sampaikan itu anggaran sudah cukup besar yang kita sampaikan sana. Nah, alhamdulillahnya lagi ini ada impres, kemudian Pak Jokowi datang, ini kita didukung dari pemerintah pusat sehingga ruas Kota Gajah dan Simpang Randu itu insya Allah di akhir bulan Desember ini selesai. Nah, sangat sinergi sekali. Demikian juga dengan kalau kita exit tol Itera. Nah, di exit tol Itera pun yang selama ini dikeluhkan masyarakat rusak, pemerintah provinsi juga sudah masuk ke sana. Awal-awal sebelum terjadi kehebohan itu kita sudah bekerja di sana, sudah dari exit tol tuh ke arah terusan Dayakudu orang sebutnya, Dayakudu itu kita sudah laksanakan. Nah, kebetulan juga artinya itu menjadi karena itu menjadi wajah dari Kota Bandar Lampung, kita sinergi dengan BPJN juga dengan dukungan dari bapak-bapak di Komisi 4
hingga kita mengusulkan itu juga ditangani. Akhirnya alhamdulillah insya Allah di akhir tahun ini seluruh jalan di exit tol dari Kota Baru itu sampai dengan Riyakudu sampai ke jalan nasional bypass itu insya Allah sudah mulus Sudah semua. selesai clear Selesai. sudah menjadi target Ya, gitu ya artinya Pak itu kan kita wajah provinsi lah ya Betul. sekarang ini. Jadi sinergi itu memang alhamdulillah benar-benar terbantu sekali. Terbantu dan sekarang ini berjalan begitu Ya, ya, kita ya, berarti demikian. memang sebelum viral sudah ada Sudah, program itu yang dari perlu kita pemerintah. inginkan ke Baik. masyarakat bahwa Pak Gubernur ini sangat konsen Oke. sekali. Baik, Ya. baik. Saya ke Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Bang Ismet. Bang Ismet, dari pengawasan Komisi 4 DPRD Lampung sendiri terkait realisasi Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah dan Provinsi Lampung seperti apa, Bang Ismet? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya bicara tentang infrastruktur dulu ya. Memang selama kita di DPR yang kita keluhkan itu kan adalah anggaran kita nih di provinsi itu yang tidak mencukupi kalau kita memang harus menyelesaikan semua yang diinginkan masyarakat jalan-jalan provinsi. Dan jujur saya katakan bahwa Pak Gubernur itu sejak tahun 2022 ya kalau nggak salah itu yang sudah memprogramkan itu untuk perbaikan beberapa ruas jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pada waktu itu kita proses di komisi dan ada beberapa alternatif atau salah satunya adalah pinjaman SMI dan itu seperti yang disampaikan oleh Bina Marga tadi itu terkendala sesuatu dan lain hal akhirnya itu tidak dapat kita lakukan pinjaman, tetapi tetap kita dorong dengan peningkatan pendapatan kita. Jadi kita tetap memberikan dorongan untuk peningkatan pendapatan kita. Itu pun tidak cukup. Dan alhamdulillah ada Impres. Impres ini sangat membantu betul. Ya, jadi kita berpandangan bahwa kalau bisa Impres ini berkelanjutan karena ini yang sangat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ini saya contohkan aja. Di exit tol Kota Baru, pemerintah provinsi sudah memperbaiki loh jalan provinsi, jalan Riyakudu. Tetapi itu kan nggak selesai, karena ada beberapa ruas jalan lagi yang harus diperbaiki. Dan itu sudah alhamdulillah masuk dalam Impres ya, Impres. Kemudian yang Kota Baru, Purwotani Kota Baru itu pun diperbaiki. Kemudian ada konektivitas yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan perbaikan yaitu di daerah Tulang Bawang Barat, Gunung Batin Daya Murni, exit tol Gunung Batin, exit tol Gunung Batin itu menjadi keluhan dan alhamdulillah saat ini sedang proses perbaikan. Kemudian ada lagi yang saya lihat yang penting juga menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat itu exit tol Labukibang, Simpang Randu. Dan saya karena saya dapil sana setiap saat saya lewat dan alhamdulillah itu sedang dalam perbaikan ya Bu ya. Dan saya lihat kualitas pekerjaannya bagus karena saya turun, saya cek betul gitu pekerjaannya, termasuk yang di Kota Baru kita cek itu kualitas pekerjaannya bagus. Jalan kabupaten ini kalau nggak salah ada 6 ruas jalan ya Bu ya. Kabupaten kita dapat 10 Bapak. 10 ya. 10 yang saya lihat itu yang di daerah pemilihan saya itu adalah Bogatama, Pasar Batang. Suji. Iya, Bogatama Pasar Batang. Itu betul-betul jalan kabupaten, tetapi jalan itu menjadi jantung masyarakat untuk membawa semua hasil pertanian mereka. Dan alhamdulillah masuk dalam Impres dan ini sedang proses pekerjaan. Saya dengan teman-teman Komisi 4 beberapa waktu yang lalu melalui rapat di internal kami akan lakukan fungsi pengawasan karena ini penting. Jadi mungkin Bu Susan kita akan sama-sama nanti untuk mengawasi proses perbaikan jalan ini. Kenapa? Karena kita berharap dengan dana Impres ini jalan yang sedang dikerjakan ini setidak-tidaknya 3-4 tahun itu tidak perlu ada perbaikan kalau saya lihat dari postur ini ya, postur pembangunannya. Wah, saya lihat itu luar biasa. Artinya kita berterima kasih dengan pemerintah pusat, meskipun kita juga harus berterima kasih kepada Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur sejak beliau itu dilantik menjadi gubernur, itu fokus beliau terhadap infrastruktur luar biasa.
Hanya terkendala kemarin 2 tahun kita kena musibah COVID. Iya. 2 tahun loh, 2 tahun kita musibah COVID. Tahun 2022 beliau bergerak. Dan waktu itu bersama dengan DPR beliau sampai mempunyai alternatif untuk pinjaman. Pinjaman tidak berhasil karena ada sesuatu dan lain kendala, sehingga kita di Komisi 4 di Badan Anggaran meningkatkan pendapatan kita. Kita tingkatkan, kita dorong eksekutif itu untuk sama-sama kita menumbuhkan peningkatan PAD kita. Untuk apa? Untuk semuanya membantu untuk perbaikan jalan. Banyak jalan loh ya, jalan provinsi yang memang sejak dulu belum terperbaiki. Tahun ini di Tanggamus itu saya tahu benar itu ada namanya Ulu Bulu. Mungkin Pak Muklis nanti bisa jelaskan itu. Itu yang sejak saya 3 periode jadi anggota DPR, perasaan saya itu jalan nggak pernah karena kita tahu, karena itu kita tahu anggarannya nggak ada. Tapi alhamdulillah Pak Arinal dengan semangat beliau memperhatikan dan dapat dorongan dari DPR ya, dapat dorongan dari teman-teman di DPR, sehingga tahun ini banyak sekali jalan, tidak hanya dari Inpres tapi dari APBD provinsi pun itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Kita mengapresiasi itu dan kita berharap Inpres ini tetap berlanjut di tahun 2024. Saya kira itu. Oke, baik. Saya ke Pak Muklis mungkin bisa menambahkan. Pak Muklis, artinya tadi setelah disampaikan oleh Kak Ismet, bahwasanya dari DPRD ini sinerginya luar biasa sekali dengan pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung dan mendukung Inpres nomor 3 tahun 2023 ya Pak, silakan. Jadi bicara soal infrastruktur jalan ini persoalan yang nggak pernah selesai. Betul. Ya, jadi saya sendiri yang pernah di Dinas PU sebagai Dewan paham jalan misalnya terbanyak yang dikeluhkan oleh masyarakat, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Jadi dalam penanganan jalan, pembangunan jalan ini kan ada, kalau jalan kabupaten itu memang harus bisa ditangani oleh kabupaten, pembiayaannya. Dia hanya bisa diintervensi pusat dengan dana alokasi khusus jalan. Nah, begitu juga jalan provinsi, dia ditangani oleh pemerintah provinsi, anggaran provinsi. Hanya bisa diintervensi pusat dengan dana alokasi khusus jalan. Nah, saat ini ada smart Inpres. Nah ini luar biasa sebenarnya. Ya saya bicara tentang judul kita ini Inpres ini ya. Ini luar biasa. Kenapa? Tingkat kerusakan jalan di daerah ini bervariasi. Sementara kemampuan keuangan daerah juga bervariasi. Ya. Ini untuk jalan provinsi kita tahu bahwa tingkat kerusakannya luar biasa. Seperti sampaikan Pak Ismet tadi, di jalan ke Padang Ulu itu problem tahunan yang nggak pernah selesai. Tapi alhamdulillah pada saat ini masyarakat bilang kalau mau ke Hulu Sembong sana pakai sedan aja boleh. Karena dia sudah. Nah ini artinya saya perhatikan di era Pak Arinal ini ada sinergi yang baik antara gubernur dengan dewan. Ini kalau dua ini nggak sinergi, nggak akan ketemu pembangunan ini. Nggak akan ketemu. Ketika Pak Arinal sulit, Pak Gubernur sulit mencari dana, dewan macam-macam ini memberikan inovasinya untuk menciptakan dana untuk anggaran dewan jalan. Ini yang luar biasa saya perhatikan karena saya lama di birokrasi, saya paham apabila ini tidak terjadi kerjasama yang baik. Betul. Dua pihak ini nggak juga mau gubernur dia bilang saya mau anggarkan ini, kata dewan nggak bisa. Tidak berjalan juga ya Pak. Dewan mau nganggarin ini, kata gubernur nggak bisa, ya nggak bisa juga. Nah ini di era ini saya perhatikan, walaupun saya baru di periode pertama, saya perhatikan ada sinergi yang baik, sinergi yang baik antara gubernur dengan dewan. Nah, imbasnya adalah pembangunan jalan sekarang ini di provinsi tingkat kualitasnya cukup baik. Ini di mata saya. Saya yang pernah menangani bidang konstruksi ini, saya menilai di era ini sekarang ini kualitas pembangunan di jalan provinsi luar biasa cukup baik. Kita patokannya di Komisi 4 ini kan tempat orang ngadu, tempat orang ngadu.
oh jalan ini nggak bagus, ini baru 2-3 hari sudah hancur. Sekarang sepi kan, nggak ada. Sebelumnya banyak ya Pak ya masyarakat yang curhat. Ya. Jadi artinya apa yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga sekarang ini betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi masyarakat juga puas. Coba kita bayangkan kalau dia baru dibangun seminggu, udah ada yang jebol, udah ada yang ini pasti ribut. Ngadu lagi. Nggak pernah kita dengar sekarang ini. Nah artinya ini berkah Provinsi Lampung ini luar biasa di era ini. Duit datang, yang ngebangunnya bagus, jalannya bagus. Nah, sehingga ya kalau impres ini bisa berlanjut 5 tahun lagi aja clear jalan di Lampung. Ini perkiraan saya. Dengan alokasi yang seperti sekarang ini clear. Nah, yang menarik lagi adalah impres ini bukan jalan punya jalan provinsi, jalan kabupaten pun bisa diintervensi. Nah ini luar biasa. Kenapa Pak? Kabupaten ini sekarang ini di mana-mana bangkrut ininya, anggarannya Dan cukup. nggak cukup. Kadang-kadang mau membayar gaji ini ketinggalan segala macam itu kita dengar sekarang. Nggak usah kita tutup. Apalagi dia mau pikirin bangun jalan. Nah, sekarang ini ada rezeki dari pusat, Pak Presiden kirim dana. Nah ini alhamdulillah banyak jalan-jalan. Nah ke depan ini memang, kalau kemarin ini kan konsen ke jalan provinsi dan beberapa ruas jalan kabupaten ditangani melalui impres ini. Tapi memang ke depan, Bu Susan, ini ke jalan kabupaten ini perlu menjadi, karena kan judulnya kan konektivitas. Antar daerah. Jalan daerah. Ya, jalan daerah itu tentu jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kalau jalan provinsinya saja yang bagus, jalan provinsi jalan yang jelek, juga nggak pas. Karenanya sekali lagi saya melihat impres ini luar biasa, ini jalan keluar yang cukup baik dan kebijakan yang jenius ini. Karena kalau cuma hanya dengan DAK, ya DAK sulit itu. Tiap kabupaten itu hanya dapat DAK 30 miliar dan jalan 20 miliar. Bagaimana mungkin kita mau mengatasi jalan rusak dengan dana-dana seperti itu? Sementara dana APBD pendapatan asli daerahnya melalui DAU dan pendapatan daerahnya kecil sekarang dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah ini saya pikir ini kita dukung habis impres ini. Ya. Diharapkan impresnya berkelanjutan begitu Iya, Pak ya, 5 tahun dan ke depan ini ya. Baik. harapan Nanti- kita berkelanjutan. Oke, nanti khususan kita akan bincang di sesi kedua ya, pemirsa. Untuk Anda pemirsa tetaplah bergabung bersama kami. Sesi kedua kita masih akan bincang dengan keempat narasumber kita di studio pada kali ini. Tetaplah bersama kami di program Bicara Lampung. Jalan Terusan Riyad Fudu atau ruas Simpang Korpri sampai Purwotani. Beberapa bulan yang lalu, Provinsi Lampung sedang ramai di perbincangan publik. Bukan soal prestasi atau sebagainya, melainkan rusaknya jalan yang merupakan salah satu ruas jalan penghubung antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kami dari SKPDTP melalui Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung atau BPJN diberikan kepercayaan oleh Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan di ruas tersebut. Dengan harapan adanya kegiatan perbaikan infrastruktur ini akan memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk lebih mudah membangun perekonomian di daerah tersebut. Perbaikan meliputi 2 segmen. Segmen pertama dengan panjang 2,36 km meliputi pekerjaan rigid beton, trotoar, perkerasan bahu, dan median jalan. Berikut sedikit visual yang kami tampilkan.
Selanjutnya, segmen kedua meliputi penanganan dengan panjang 8,66 km. Dengan item penanganan rigid data, timbunan pilihan, dan pemasangan box culvert. Demikian laporan visual dari kami SKPD TP Provinsi Lampung, simak terus informasi selanjutnya. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show, 'cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street.
Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilancir-lancir lagi. Kami atas nama pemerintah Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Pajan Negeri beserta Bapak anggota DPR Kabupaten Waikanan menyambut baik dengan adanya perbaikan jalan, ruas jalan menuju antar kecamatan Negeri Baru, Simpang 3 menuju Kecamatan Rebang Tangkas. Harapan kami dengan adanya perbaikan jalan ini, masyarakat kami menyambut baik dan antusias untuk membantu berjalannya pembangunan jalan poros Rebang Tangkas Negeri Baru ini. Percepatan peningkatan konektivitas. Inpres Jalan Daerah 2023. Ruas Kota Gajah Simpang Randu. Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret tahun 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap. STA 13 tambah 875 Rama Nirwana. Pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Semangat, semoga proyek pekerjaan ini selesai dengan tepat mutu dan tepat waktunya ya. Terima kasih Sobat BPJN Lampung.
Lampung bersama kami pemirsa di program Bicara Lampung, masih dengan keempat narasumber kita di studio Radio Lampung TV, dan kita masih membahas terkait realisasi Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah. Dan selanjutnya saya akan langsung bincang dengan Ibu Susan. Bu Susan, sejauh untuk BPJN sendiri, Bu Susan, seperti apa sih Bu realisasinya di lapangan nih? Program pembangunan jalan nasional dalam mendukung konektivitas jalan daerah seperti apa dengan anggaran yang sudah digelontorkan ini 800 miliar rupiah, Bu ya. Silakan Bu Susan. Baik, makasih Mbak. Kami dari BPJN Lampung, perpanjangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, mendukung untuk program pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. Dalam hal ini adalah melaksanakan program preservasi pemeliharaan jalan di ruas-ruas jalan nasional. Ada 65 ruas jalan dari total panjang 1.300 km yang ada di Provinsi Lampung yang harus kami tangani setiap tahunnya. Dan tentunya dalam menjalankan tugas ini untuk memelihara kemantapan jalan dan fungsional jalan sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan ini untuk berbagai aktivitasnya. Kemudian terkait untuk Inpres jalan daerah, ini biasa dikenal dengan singkatan IJD. Tahun anggaran 2023 di BPJN Lampung kami mendapatkan amanah tentunya dari Presiden turun ke kementerian, dari melalui menteri mendapatkan anggaran sebesar 800 miliar untuk melaksanakan preservasi dan peningkatan struktur jalan itu di 17 ruas jalan di Provinsi Lampung yang kondisi sebelumnya mungkin rusak parah atau rusak berat, dan ini harus kita lakukan perbaikan. Tentunya dengan Inpres ini amanah yang harus kami jalankan adalah yang pertama itu untuk menggerakkan perekonomian baik nasional maupun daerah, kemudian ini bisa menurunkan biaya logistik dan bisa membuka atau mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi baru, dan yang terutama adalah untuk meningkatkan kemantapan jalan karena memang persentase kemantapan jalan di kabupaten kota itu cukup rendah Mbak ya, dan ini signifikan sebenarnya seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Lampung saja. Jadi kenapa kebijakan dari pemerintah ini turun, kebijakan dari pusat turun ya, antara lain amanahnya untuk melakukan perbaikan jalan, dan di 17 ruas jalan yang mendapatkan pendanaan yang Pak Muklis dan Pak Ismail tadi sampaikan ini cukup fantastis nilainya. Kami harus kerjakan di jangka waktu yang sangat terbatas, crash program untuk 5 bulan, dan ini untuk kontraknya sudah kita laksanakan di bulan Juli 2023 ini, menunggu dananya turun dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita sudah lakukan pemilihan penyedia jasanya, mereka sekarang sudah bekerja di lapangan untuk realisasi pekerjaan di kisaran variatif di 20-30%. Bahkan yang tertinggi sekarang untuk ruas Simpang Korpri Purwotani yang di ITERA, exit tol itu persentase progres pekerjaannya sudah 40%. Jadi di sini kami berusaha maksimal bekerja keras karena pesan Pak Menteri adalah jalan yang dikerjakan yang merupakan kewenangan provinsi maupun kabupaten kota, kita harus membuat jalan dengan mutu dan kualitas yang sama bagusnya dengan kami bekerja reguler di APBN atau di ruas jalan nasional setiap tahunnya. Jadi amanah itu yang harus disampaikan ke teman-teman yang bekerja di lapangan, di pejabat pembuat komitmen kami, dan di Kepala Satuan Kerja yang mengawasi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Dan tentunya di sini adalah kerja tim. Kami tidak hanya bekerja dari BPJN, tapi juga ada penyedia jasa baik kontraktor maupun konsultan yang bersinergi untuk menciptakan kualitas jalan yang baik sesuai dengan amanah Inpres ini. Oke, berarti ini ada 17 ruas jalan yang saat ini sedang dilakukan ya dari program yang sudah dijalankan dari hasil Inpres nomor 3 tahun 2023 yang di Provinsi Lampung. Ini bahagia sekali masyarakat ini ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa diharapkan dengan kualitas yang jalan provinsi dan juga yang ada di daerah itu sama gitu. Baik. Saya kembali ke Bapak Henry. Pak Henry, bagaimana dengan dukungan anggaran pembangunan yang sangat fantastis ini Pak Henry dalam mendukung Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah di Provinsi Lampung. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Susan, ada 17 ruas jalan yang yang dikerjakan sampai dengan akhir tahun ini, betul begitu ya Bu ya? Nah, seperti apa progresnya saat ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun 2023 di Inpres pertama ini seperti disampaikan tadi, ini sinergi. Jadi pemerintah provinsi pun memang sudah menganggarkan pekerjaan dan anggaran dana pada ruas yang sama. Ini kita berbagi wilayah nih sama BPJN. Untuk di ITERA ruas Simpang Korpri Purwotani
Itu exit tol Kota Baru kita itu menganggarkan 13 miliar di sana ya untuk ininya. Jadi sama ini ya. Kemudian nanti di Kota Gajah Simpang Randu itu pemerintah provinsi itu menganggarkan 40 miliar. Kemudian dari Simpang Randu ke arah Putih Surabaya pemerintah provinsi itu menganggarkan 50 miliar. Sampai dengan ke Sadewa ada 8 miliar. Jadi memang ini sinergi. Demikian juga sama yang tadi untuk di exit tol Daya Murni kita juga ada penanganan itu 5 miliar di sananya kita berbagi wilayah. Jadi di tahun ini dan ke depan juga nanti kita akan komunikasi dan sinergi terus. Ini kemarin tadi bincang-bincang mudah-mudahan ke depannya bisa difasilitasi nih oleh dari Komisi 4 gitu ya sehingga sinergi seperti ini ke depan juga tetap berlanjut dari sisi dukungan anggaran dan kewilayahannya. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Ketua Komisi 4 DPRD, Bang Ismet. Bang Ismet, untuk pengawasan pembangunan jalan yang menjadi skala prioritas menurut DPRD untuk segera dibangun, baik itu jalan yang baru atau jalan besar seperti apa? Ya, kalau kita bicara pengawasan memang salah satu fungsi kita ya. DPR harus melakukan pengawasan. Kita berharap kualitas jalan yang sedang dibangun ini benar-benar baik. Setidak-tidaknya itu pemerintah daerah tidak harus memperbaiki jalan itu setiap tahun. Paling tidak 3-4 tahun terus ada pemeliharaan. Nah, kami ingin melakukan pengawasan itu, terutama ke jalan-jalan yang sedang dalam proses pekerjaan ya. Kita juga sudah sepakat di komisi untuk melakukan pengawasan itu dan kita akan bersama-sama dengan Dinas Bina Marga, PUPR dan BP Balai Jalan ya, Balai Besar Jalan. Kita berharap, ini saya secara pribadi mengharapkan setelah impres ini nanti dirasakan oleh masyarakat, tentu pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus mempunyai terobosan dengan para pihak-pihak ketiga pengguna jalan. Terutama mereka-mereka yang menggunakan jalan yang berat tonasenya tinggi. Ya, pihak-pihak ketiga swasta itu harus ada sinergi kita kalau kita mau menjaga jalan ini. Artinya ada kontribusi dari pihak ketiga juga terkait dengan pemeliharaan jalan ini. Karena kita tahu kondisi APBD kita saat ini tidak akan mungkin dapat menyelesaikan semua apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Semua itu pakai skala prioritas. Hari ini saya yakin jalan mantap provinsi dengan adanya impres ini semakin meningkat. Kalau nggak salah sekarang ini kalau ditambah dengan APBD perubahan ini itu targetnya tahun ini kalau nggak salah 79% itu jalan mantap provinsi. Kan tinggi itu udah 79%. Nah, harapan kita DPR terutama di Komisi 4 nanti akan terus bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan. Kemudian juga kita cari-cari terobosan. Terobosannya ada salah satunya adalah dengan pihak-pihak pengguna jalan, yang terutama pengguna jalan ini pihak-pihak ketiga yang menggunakan kendaraan tonasenya yang berat. Dan itu harus, menurut saya, kita harus sama-sama lah membangun daerah ini, ya toh. Tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi semua kita ikut serta membangun ini, menjaga ini semua. Dan harapan kita, impres ini tetap berlanjut, Bu Susan. Maka saya juga dengan teman-teman komisi mempunyai rencana untuk melakukan kunjungan ke kementerian, nanti mungkin dengan Ibu Susan dan teman-teman ini, agar supaya kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita di daerah. Nah, kemudian mungkin kalau nanti ada impres lagi selanjutnya, kita juga kepingin ada sinergitas ya, kerjasama antara kabupaten dan provinsi. Artinya jalan yang akan diusulkan itu benar-benar jalan yang memang diketahui oleh daerah. Umpamanya jalan kabupaten mana nih yang harus diperbaiki, yang bisa menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan provinsi. Nah, itu yang saya bilang kita perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menghadapi 2024. Persiapan kita menghadapi impres ini. Kalau impres ini sudah ada lagi, maka kita harus
koordinasi seperti apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita minta ya DPR khususnya Komisi 4 terlibat dalam diskusi itu supaya apa? Supaya apa yang aspirasi yang dirasakan oleh anggota DPR di daerah pemilihannya itu bisa setidak-tidaknya ada yang terakomodir lah. Kalau sekarang nih Pak Muklis ke Tanggamus nih gagah bener ini. Saya yakin ini Pak Muklis beberapa periode yang akan datang ini nggak ada masalah lagi nih. Kenapa? Karena kerja Pak Muklis sudah kelihatan nih loh. Ya toh? Kerja Pak Muklis, kemudian kerja kita semua sudah kelihatan. Aspirasi masyarakat. Masyarakat. Dengan tentunya dengan bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita mengapresiasi ini semua, saya kira itu. Baik. Saya ke Pak Muklis kembali. Pak Muklis, yang menjadi target DPRD sendiri Pak Muklis dalam mendorong percepatan konektivitas jalan daerah provinsi, seperti apa targetnya? Ya, sebenarnya yang punya target itu pemerintah provinsi sebetulnya. Tapi kan kita pun artinya kita backup. Targetnya ya bagaimana semua jalan di Provinsi Lampung ini bagus. Ya kan itu target itu. Nah, bahwa kemudian sekarang yang baru ditangani secara bertahap, misalnya impres yang kita harapkan dengan ada tahap kedua lagi. Nah, itu kita pahami itu. Tapi kalau bicara target pembangunan konektivitas jalan di Provinsi Lampung ini tentu targetnya 100% baik. Mantap. Mantap. Nah, itu target. Nah, tapi kan ini secara bertahap ini harus kita jalankan. Tapi poinnya bagi saya sebagai anggota dewan, saya pikir ya memang harus ada sinergi antara pihak-pihak di dalam pelaksanaan proyek-proyek ini, pembangunan jalan ini, karena seperti disampaikan Pak Henry tadi, adanya misinformasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan. Nah, ini sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, Dinas Bina Marga maupun BPJM, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Jangan pelit dengan informasi. Lebih terbuka gitu. Ya, bahwa ini akan dibangun. Ini sebentar lagi akan dibangun. Sekarang kan ada media sosial. Ya, dinas ini misalnya ada medsos. Di dalamnya menginformasikan ini akan dibangun, ini sedang dibangun, begini cara ngebangun. Jadi masyarakat juga nggak terlalu. Dan itu salah satu bentuk pengawasan yang efektif. Ya, sehingga kami juga kan ikut membaca itu. Nah, membaca. Ya, kami dewan itu nggak mungkin mau nunggu masing-masing ruas itu mau lewati Bu. Mau nunggu tukang kerja ya nggak masuk akal itu. Itu saya menganjurkan baik Dinas Bina Marga maupun BPJM, dia ada medsos, baik IG, TikTok, apa segala macam. Jadi di situ memberikan informasi ya. Keterbukaan informasi Ya, supaya masyarakat pada masyarakat paham ya. gitu ya. Baik. Jadi masyarakat paham. Kemarin itu betul kata Pak Henry. Sialnya pemerintah provinsi udah selesai tender, tinggal pelaksanaan. Tiba-tiba ada viral-viral itu. Nah, yang jadi masalah begitu selesai viral dibangun. Jadi seakan-akan yang jadi pahlawan. Seakan-akan viral itu. Iya. baru dibangun Terima gitu ya. kasih si Bulan katanya bahwa berkat kamu jalan ini diperbaiki. Terima kasihnya kepada yang memviralkan. Iya, yang Kepada memviralkan. pemerintah. Padahal kami yang menganggarkan itu ikut menganggarkan. Itu dalam proses. Bahkan itu dalam proses tender, proses kontrak. Saya tahu persis itu. Begitu perasaan saat begitu dia viral, ujung-ujungnya masyarakat terima kasih sama yang viralkan itu. Nah, ini akibat sebenarnya, ini informasi. Jadi dinas dan balai jangan pelit-pelit dengan informasi. Dia mengungkap apa sih, ini mau bangun, ini mau dibangun ini. Jangan nunggu ini dulu. Bila perlu press release. Ini jalan ini akan dibangun tahun ini. Sekarang lagi dalam proses ini. Masyarakat tolong bersabar, segala macam. Akhirnya kan enggak ini. Ini pelajaran berharga kemarin ini. Ke depan, kalau misalnya ada program-program pembangunan jalan, nah itulah yang harus dilakukan oleh dinas atau balai, menginformasikan kepada masyarakat. Sekarang ini ada yang mau bisa ditutup-tutupin, fair sekarang ini. Makanya kualitas jalan yang dibangun sekarang ini cukup baik.
hasilnya, karena itu diawasi media sosial. Masyarakat juga ikut mengawasi. Jadi, ini harus jadi Masukan begitu ya Pak ya Henry? ke depan ini perlu jadi perhatian dari Dinas Bina Marga dan Balai. Oke, baik. Saya ke Pak Henry kembali. Pak Henry, ini masukan luar biasa dari Bapak Muklis ini Pak Henry ya. Ini karena memang kemarin insiden begitu ya. Ternyata pemerintah sudah merencanakan, bahkan sudah selesai tender ya Pak ya. Ternyata viral duluan Pak. Sosial media ini emang luar biasa Pak ya. Sosial media ini cepat sampai luar negeri Pak viral. Gimana Pak Henry, masukan tadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Muklis? Oh iya, jadi saya kira kami sangat mendukung dan berterima kasih ya. Artinya masukan yang seperti itu masukan yang sangat konstruktif. Kita ketahui bahwa era sekarang memang era media sosial. Betul, gitu digital, ya. Pak. Ya, kalau kita tidak menginformasikan ya akibatnya terjadi miskomunikasi seperti itu gitu ya. Saya kira memang sudah waktunya juga pemerintah juga untuk memberikan keterbukaan ya, dengan segala media yang memungkinkan untuk memberitakan tentang apa sih rencana pemerintah gitu ya, supaya tidak ada miskomunikasi. Saya kira itu sangat bagus, dan insya Allah saya kira ke depan memang harusnya seperti itulah kita juga. Harus terbuka oleh media sosial. Kak Ibu Susan mungkin akan menanggapi? Baik, sebelumnya juga saya terima kasih sama Pak Muklis dan Pak Ismet masukannya untuk Balai, terutama dalam hal pelaksanaan Impres Jalan Daerah ini, bahwa memang pada saat sekarang ini untuk pekerjaan selain dari instruksi pimpinan, kami juga sangat berterima kasih juga dengan dari anggota Dewan, kemudian dari pihak Pemda juga, dan seluruh stakeholder serta masyarakat yang tentunya sangat mendukung pembangunan ini. Dan sehubungan dengan keterbukaan informasi publik, mungkin nanti bisa diakses juga buat para pemirsa yang menonton, kemudian Bapak Ibu yang ingin mengetahui sejauh mana progres pekerjaan-pekerjaan di Impres Jalan Daerah ini, di medsosnya Balai itu ada @PUPR_jalan_Lampung, itu di Instagram. Kita secara kontinu per minggunya melaporkan untuk ruas-ruas jalan yang sudah cukup tinggi progresnya, dan tentunya koreksi-koreksi di lapangan itu tetap dilakukan. Karena Impres Jalan Daerah ini sebenarnya kalau orang bilangnya tuh Desember harus selesai, kami justru inginnya di November untuk pekerjaan pengecoran maupun aspal itu sudah selesai. Karena untuk marka ini kan harus lengkap ya Pak ya, membuat satu konstruksi jalan itu ada drainasenya, ada bahunya, ada badan jalan, baik itu beton ataupun aspal, dan ini ada marka. Jadi marka ini juga jadi intens dari pimpinan kita di pusat, bahwa markanya juga kualitasnya harus bagus seperti marka di tol kalau bisa ya Mbak ya. Jadi untuk memarka jalan itu juga nggak bisa habis di aspal, di beton terus langsung dimarka, nggak bisa. Ada umur jalannya dulu, umur betonnya dulu udah cukup baik, kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu itu baru kita bisa marka dengan baik. Nah ini selesainya juga bukan selesai konstruksinya saja. Jadi pesan Pak Dirjen atau Pak Menteri kami adalah karena ini jalan daerah yang dibangun, jadi nantinya tentu asetnya akan kami kembalikan ke daerah. Jadi dalam hal untuk pemeliharaan dan perawatan selanjutnya tentu menjadi tugas dan tanggung jawabnya di Pemda atau Pemkap yang mengusulkan. Sehingga kita berharap memang dengan kualitas jalan yang baik ini bisa bermanfaat lama, bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Tapi idealnya Ibu Susan dengan sekarang dengan target yang sekarang ini kan kualitas jalannya jauh lebih baik. Idealnya untuk pemeliharaan berapa lama? Kalau pemeliharaan dari konstruksi itu setahun kalau dikontrak Mbak. Cuma secara umur jalan atau aspalnya itu baik beton maupun aspal di atas 10 tahun mestinya. Makanya kalau tadi ada yang berkomentar, kita nggak pernah lihat konstruksi jalan seperti ini, karena memang peningkatan struktur itu namanya memang harus dibangunnya lagi dari bawah, dari lapis fondasi bawah sampai ke atas. Jadi sekarang kalau lihat jalan di Kota Gajah atau Simpang Randu itu tebalnya sendiri udah 40 cm. Untuk LC, untuk lapis kerjanya itu udah 10 cm, dan naik beton ke atas itu udah 30 cm. Jadi ada yang berkomentar, ini kok jalan daerah tapi udah mirip jalan tol. Ada yang anekdotnya seperti itu juga ya Pak ya. Tapi ada satu kebanggaan dan apresiasi yang diberikan kepada tim kami dan juga kepada pihak Pemda dan seluruh masyarakat tentunya, bahwa yang kita bangun ini ya memang hasil dari sinergi dan sangat akan bermanfaat untuk masyarakat di masa-masa yang akan datang. Tentunya karena Provinsi Lampung sendiri kita tahu juga
ini adalah salah satu sentra produksi pertanian terbesar di Indonesia. Jadi memang untuk membangkitkan sentra-sentra produksi ini memang harus dibangun dari daerah, dan itu di jalan kabupaten atau jalan kota yang notabene mungkin mendapat pendanaannya tidak sebesar dana di pusat seperti itu. Dan jadi jalanan di kabupaten ini juga sangat punya peran sangat besar Betul. perekonomian begitu ya, karena pertanian kan dari kabupaten ini ya. Betul. Dan harus terkoneksi dengan lintas utama atau lintas yang lebih strategis itu kan, makanya butuh infrastruktur jalan yang dalam kondisi baik seperti itu, Mbak. Oke, baik, saya ke Pak Henry lagi. Pak Henry, kalau menjalankan Impres nomor 3 tahun 2023 tadi disampaikan selambat-lambatnya selesai di Desember tapi di target November, berarti kerjanya siang malam ini Pak ya? Kerjanya malam. Oh iya? Malam kerjanya. Kerjanya malam ya? Gitu Pak Henry ya? Malam ya Pak ya? Ini wilayah balai ya. Tapi kami juga sama tadi juga, karena kita sinergi, kita juga perhatikan di lapangan sama pada prinsipnya bahwa anggaran pemerintah ini kan selesai di Desember, gitu kan. Jadi baik itu apa yang dikerjakan oleh provinsi maupun yang dikerjakan oleh balai itu kita targetkan memang Desember sudah harus selesai semua pekerjaan gitu ya. Dan alhamdulillah juga memang saat ini pekerjaan kita ini didukung dengan cuaca yang cukup baik gitu ya, sehingga tidak ada banyak kendala, tidak ada banyak menemui kendala di lapangan, bisa kerja full. Tapi memang kita di dalam penanganan termasuk Impres maupun di kami yang di ruas-ruas jalan strategis itu kita banyak pakai beton nih sekarang. Sekarang daerahnya beton. Nah, beton ini dia kerjanya banyak malam. Banyak malam, kenapa? Karena memang beton nggak bisa kalau siang itu tidak efektif lah ya untuk mengalami kendala, sehingga banyaknya kerjanya malam. Dan kita juga didukung dengan cuaca yang sekarang bersahabat. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk jalan provinsi yang dikerjakan oleh provinsi ini sudah di atas 90% sekarang. Kalau yang balai kan karena agak lebih di belakang kontraknya masih 30-40%. Tapi insya Allah kalau kita melihat ritme di lapangan ini kerjanya luar biasa gitu ya, artinya mengejar target yang sudah dicanangkan itu insya Allah di Desember semua selesai. Ya. Itu kan dilaksanakan yang dikerjakan balai sekarang ini ya Bu ya. Targetnya memang November malah ini ya, berarti kerja keras sekali. Lebih cepat, tapi Desember sih tetap. Oke, baik. Nanti kita akan bincang lagi di sesi selanjutnya pemirsa. Untuk Anda pemirsa, kita masih akan bincang lagi terkait realisasi Impres nomor 3 tahun 2023. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Bicara Lampung akan segera kembali. Jalan Terusan Riyad Fudu atau ruas Simpang Korpri sampai Purwotani. Beberapa bulan yang lalu, Provinsi Lampung sedang ramai diperbincangan publik. Bukan soal prestasi atau sebagainya, melainkan rusaknya jalan yang merupakan salah satu ruas jalan penghubung antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kami dari SKPDTP melalui Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung atau BPJN diberikan kepercayaan oleh Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan di ruas tersebut. Dengan harapan adanya kegiatan perbaikan infrastruktur ini akan memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk lebih mudah membangun perekonomian di daerah tersebut. Perbaikan meliputi 2 segmen. Segmen pertama dengan panjang 2,36 km meliputi pekerjaan rigid beton, trotoar, perkerasan bahu, dan median jalan. Berikut sedikit visual yang kami tampilkan. Selanjutnya,
Segmen kedua meliputi penanganan dengan panjang 8,66 km. Dengan item penanganan rigid datar, timbunan pilihan, dan pemasangan box culvert. Demikian laporan visual dari kami SKPD TP Provinsi Lampung. Simak terus informasi selanjutnya. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's cold. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show, 'cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street.
Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Kami atas nama pemerintah Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Pacan Negeri beserta Bapak anggota DPR Kabupaten Waikanan menyambut baik dengan adanya perbaikan jalan, ruas jalan menuju antar kecamatan Negeri Baru, Simpang 3 menuju Kecamatan Rebang Tangkas. Harapan kami dengan adanya perbaikan jalan ini, masyarakat kami menyambut baik dan antusias untuk membantu berjalannya pembangunan jalan poros Rebang Tangkas Negeri Baru ini. Percepatan peningkatan konektivitas. Inpres Jalan Daerah 2023. Ruas Kota Gajah Simpang Randu. Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret tahun 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap. STA 13 tambah 875 Rama Nirwana. Pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Semangat, semoga proyek pekerjaan ini selesai dengan tepat mutu dan tepat waktunya ya. Terima kasih Sobat BPJN Lampung.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di program Bicara Lampung, dan kita masih bersama dengan 4 narasumber di studio Radio Lampung TV. Kita masih membahas terkait bagaimana realisasi Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah, dan tadi juga disampaikan bahwasanya saat ini sudah berjalan juga sudah dengan perjalanan yang cukup pesat sekali ya, dengan pekerjaan yang dimaksimalkan, harapannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry, targetnya sendiri Pak Henry, target BMBK sendiri untuk Jalan Mantap Provinsi Lampung dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2023 itu seperti apa Pak Henry? Baik, makasih. Kalau kita Jalan Mantap, kita itu sudah dicanangkan, ditargetkan melalui RPJMD ya. Sebenarnya untuk akhir tahun 2023 ini target Jalan Mantap kita itu berkisar 78%. Tetapi dengan adanya tambahan dari anggaran Inpres jalan ini, maka insya Allah kita di akhir tahun 2023 ini bisa tercapai 79%. Sebagaimana tadi disampaikan dari Ketua Komisi 4 tadi, gitu ya. Jadi kami tentunya berharap ke depan ini juga peran dari Inpres ini akan semakin lebih meningkatkan tingkat percepatan kemantapan jalan di daerah, gitu ya. Walaupun misalnya kita berharap bahwa ke depan dengan tadi sampaikan aspirasi dari semua masyarakat bahwa kita menginginkan Inpres ini tetap berlanjut, karena kita melihat dari daerah ini dampak dari dibukanya jalan tol ini ada berbagai tumbuh wilayah-wilayah pertumbuhan baru ya, perekonomian baru yang langsung mengakses ke exit tol. Nah, itu merupakan jalan provinsi. Tentunya kami membutuhkan dukungan pusat, gitu ya, seperti dari exit tol di Penumangan itu ya, exit tol Penumangan ke arah sampai ke Tajab, Tegal Mukti Tajab, ke Waikanan, kemudian juga di Lambu Kibang, dan juga di exit tol Tulung Randu sampai Adijaya, ke Tajab juga. Itu saat ini memang kondisinya masih memprihatinkan. Nah, itu kalau kita harus mengandalkan anggaran dari pemerintah provinsi, tentunya tidak memadai. Karena itu kita berharap ke depannya Inpres ini bisa mendukung exit tol itu, karena itulah yang disebut dengan sinergi konektivitas pertumbuhan wilayah perekonomian baru, gitu, untuk mendukung itu. Pada kenyataannya sekarang saat ini jalan-jalan tersebut masih sangat memprihatinkan, padahal disitulah banyak pusat-pusat perkebunan, pertanian, pabrik-pabrik itu ada di sana. Sebenarnya butuh dukungan supaya infrastrukturnya baik sehingga akses mobilitas angkutan hasil produksi itu bisa langsung menuju jalan-jalan tol yang ada. Okay. Lalu Pak Henry, di tahun 2024 ya, kalau misalkan sekarang tadi setelah disampaikan sudah mencapai 78% begitu ya Pak ya, untuk kemantapannya. Nah, di tahun 2024 nanti yang menjadi target atau yang ingin dicapai oleh BMBK sendiri seperti apa? Saya sampaikan tadi bahwa kita berharap dukungan dari melalui Inpres ini juga, gitu ya. Seluruh akses jalan yang menuju jalan tol yang merupakan kewenangan jalan provinsi maupun kabupaten, gitu ya, yang merupakan pusat-pusat produksi pertanian itu benar-benar bisa tangani. Itu wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, daerah Tulang Bawang sampai ke Waikanan, Sujana, itu merupakan akses produksi tadi. Sehingga kalau benar-benar ke depan, kalau kita tahun ini bisa menyelesaikan dari Kota Gajah, Simpang Randu sampai seperti Surabaya, itu insya Allah selesai. Nah, harapan kita daerah-daerah lain juga bisa seperti itu. Dengan sinergi bersama itu bisa cepat diselesaikan, tidak menunggu yang seperti selama ini harus mungkin masyarakat berpuluh-puluh tahun kalau hanya mengandalkan anggaran dari daerah. Saya kira gitu. Oke, saya kembali ke Komisi 4, Bang Ismet. Dukungannya seperti apa Bang dengan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Henry, Pak? Bang Ismet, silakan. Iya, ya kita di Komisi tentu berharap yang pertama Inpres ini bisa berkelanjutan ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi mudah-mudahan Bu Susan jangan hari tugas dulu Bu di Lampung, supaya kita selesaikan 2024. Dan saya akan bersama teman-teman komisi akan jemput bola lah istilahnya ya, akan juga silaturahmi ke
Dirjen Bina Marga gitu ya, untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan saya juga akan mendorong pemerintah, terutama di Dinas PUPR, untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota agar kita tidak terlambat. Kita masih tetap berharap ini dengan dana impres itu, meskipun kita juga mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan kita, untuk mengalokasikan dana-dana kita yang mana yang kira-kira kita butuhkan untuk perbaikan jalan provinsi. Sehingga kita berharap 2024 yang akan datang banyak juga nanti jalan-jalan kabupaten maupun provinsi yang bisa ditangani oleh impres. Mudah-mudahan Bu Susan nggak alih tugas dulu di sini. Ya, kita bisa koordinasi terus, Bu. Dan bila perlu kita nanti sama-sama dengan teman-teman komisi kita ke Dirjen untuk kita berdiskusi kira-kira bisa dapat tambahan nggak nih dari yang kemarin gitu. Karena masih banyak jalan-jalan, Bu, pekerjaan-pekerjaan kita di teman-teman di kabupaten itu yang sangat butuh uluran tangan kita untuk jalan ini. Tentu ini harapan kita dari pemerintah pusat untuk bisa mengambil alih untuk perbaikan jalan ini. Saya banyak contohnya itu, di Tulang Bawang itu banyak sekali jalan. Jalan itu memang tidak ada catatannya link di provinsi maupun kabupaten. Nah itu yang harus kita diskusikan. Kira-kira ini bisa diperbaiki nggak? Bisa diambil alih pemerintah pusat nggak? Sedangkan jalan ini menjadi jalan utama untuk masyarakat dalam membawa hasil pertanian mereka. Tapi nanti kita diskusi lebih lanjut di kantor dan saya akan mengundang Ibu Susan dan Dinas, kita diskusilah dengan teman-teman di kabupaten kota. Harapannya invest tetap berlanjut. Saya kira invest tetap berlanjut begitu ya, Pak, itu bersinergi dengan Komisi 4 karena banyak masyarakat yang curhatnya ke Komisi 4 betul, begitu ya. Betul. Saya ke Pak Muklis, ketika Pak Muklis mungkin sedang ke lapangan Pak Muklis, tentunya banyak sekali curhatan-curhatan masyarakat tentang masalah infrastruktur. Nah, contohnya Pak Muklis yang saat ini mungkin yang saat ini juga butuh perhatian. Jalan di mana lagi nih Pak kira-kira yang butuh perhatian untuk diperbaiki, Pak? Waduh, banyak sekali. Kalau yang butuh. Banyak Ya, sekali. Salah satunya mungkin beri contohnya, ya, Pak. Jadi terutama untuk di Tanggamus ya, ruas Bawang Napal yang melewati tempat wisata lumba-lumba itu perlu penanganan yang terutama Bawang Napal Paku Umbar sampai ke apa namanya Putih Doh. Itu adalah ruas jalan provinsi yang melewati pinggir laut. Itu kalau itu jalan itu bagus, itu menjadi objek wisata yang sangat diminati oleh masyarakat. Pemandangannya bagus, Lautnya bagus. lautnya bagus. Itulah salah satu yang kita lihat itu ada namanya lumba-lumba itu. Iya. Itu salah satu akses ke sana itu. Nah, ini ruasnya nggak pernah selesai. Sampai sekarang ini. Karena anggaran terbatas, dibangun sekian meter di sini, dibangun sekian meter di sini, sana baru dibangun di sini udah mulai rusak lagi. Karena medannya luar biasa, curah hujannya luar biasa, kemudian memang bagusnya impres inilah ini. Iya. Mulai dari titik 0 sampai ujung itu bagus sekali itu seperti terbangun sekarang Parandu. Si Parandu itu Sadewa itu. Nah, itu harus sekaligus. Kalau dia di kredit itu ya itu yang sini udah mulai rusak lagi. Akhirnya ruas itu nggak fungsional. Tidak maksimal gitu ya. Itu salah satu yang sangat ini. Tadinya ada ruas Talang Padang Ulu-Ulu. Ini udah bagus, alhamdulillah ya, kita juga masyarakat udah menikmati. Ini udah bagus, mungkin ada sisa sedikit lagi ini di APBD perubahan ini kita anggarkan kembali untuk mulus sampai dengan perbatasan Lampung Barat. Jadi kalau bicara mana lagi yang mau ditangani itu banyak. Ya. Tapi Bu Susan jangan itu dulu. Request Bu Susan ya. Ada karyanya dulu. Ini aspirasi loh, udah aspirasi nih. Udah aspirasi. Ini suara masyarakat ya. Wakili suara masyarakat Itu pusat. baru jalan provinsi. Oke. Nah, kalau jalan kabupaten itu lebih menyedihkan lagi. Iya, banyak sekali jalan rusak sekarang. Di wilayah Tanggamus yang saya tahu, jalan rusak jalan kabupaten itu luar biasa. Masyarakat itu melarat lewat di ruas-ruas itu, dan kabupaten tidak ada daya karena anggaran mereka terbatas, keuangan mereka terbatas.
Ya satu-satunya jalan ya impres ini lah yang harus di ini. Maka kesempatan ini saya berharap Bu Susan sebagai koordinatornya di Provinsi Lampung ini berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi, dibimbing kabupaten-kabupaten ini untuk melengkapi persyaratan-persyaratan sehingga memberikan peluang mereka untuk memperoleh impres itu sekarang. Kalau kita cuma nunggu mereka import apa persyaratan-persyaratan agak sulit ya, karena bahkan kalau mungkin ini dibuat semacam acara sosialisasi singkat, apa dia di Dinas Bina Marga, apa di balai yang mengundang kabupaten, kepala dinasnya dan kepala bapedanya, dua orang. Jadi betul-betul lah, jadi yang dibahas khusus ini. Khusus impres ini, jadi supaya pemahaman sama, bagaimana cara ngusul segala macam, apa persyaratan yang harus karena yang saya tahu impres ini juga ketat loh Mbak. Mau dapat impres ini setengah mati juga, dia ketat sekali persyaratannya dan apa namanya, ini bukan hanya Kementerian PU yang menentukan ini, muaranya ini di Kementerian Keuangan juga dicek lagi. Jadi kalau memang usulan itu tidak betul-betul tidak valid, benar, tidak baik, sulit untuk, apalagi sekarang ini serba online. Serba digital. Ya, ada. Kalau tidak dikuasai itu susah. Maka saya sarankan balai bekerja sama dengan dinas adakan sosialisasi. Karena kami hadir di dalam sosialisasi itu. Jadi kita diskusi, ruang diskusi. Atau ya dewan yang mengundang, berarti kita bahas secara teknis begitu ya. Iya, baik. Dan ada satu masukan Bu Susan ini supaya daerah-daerah yang lain itu juga dari kabupatennya juga bisa seperti dengan daerah-daerah yang sekarang ini mendapat perbaikan jalan begitu terkait masalah persyaratan-persyaratannya ini untuk diedukasi kepada kabupaten kota itu tadi masukan dari Komisi 4. Dari Bu Susan mungkin ada tanggapan? Baik, makasih Mbak. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 4 dan Pak Muklis. Terkait dengan sosialisasi sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan pada saat rapat koordinasi pertama saya penugasan di sini. Kita sudah mengundang seluruh kepala dinas PUPR kabupaten kota di Provinsi Lampung. Cuma mungkin yang hadir mungkin bukan kepala dinas saat itu, karena kami berharap sebenarnya pimpinan tertingginya yang datang karena bisa langsung menginstruksikan ke jajaran di bawahnya untuk segera melengkapi dokumen-dokumen teknis yang disyaratkan pada saat usulan untuk menjadi ruas jalan prioritas yang akan ditangani di impres ini. Karena keterkaitannya benar yang Pak Muklis sampaikan tadi, tidak hanya PUPR. Jadi setelah nanti usulan Pemkab itu masuk ke balai dan juga melalui website Sitia yang dimonitoring oleh KPK, di sini jejak rekamnya itu jelas semua. Jadi semua historical dokumentasi yang masuk itu nanti akan diperiksa kembali di Direktorat Kompetensi kami di Jakarta. Setelah lepas dari PUPR nanti akan masuk ke Bappenas. Di Bappenas nanti baru dari Kementerian Keuangan. Jadi memang pertahapannya itu tidak hanya bergantung di PUPR. Jadi memang semangatnya ini memangnya harus dari daerah. Karena impres ini selain syaratnya juga cukup banyak dan kelengkapan yang harus dipenuhi itu harus benar-benar tervalidasi dan diverifikasi sehingga usulan yang masuk ini nanti benar-benar akan dilaksanakan dengan pendanaan yang diberikan dari Kementerian Keuangan. Kemudian kami juga mengingatkan, mungkin menghimbau ya, bahwa potensi Lampung ini sangat besar sekali, baik dari pariwisata maupun sentra-sentra perekonomian di bidang pertanian, perkebunan yang tadi sudah disebutkan. Dan impres ini ada tematiknya. Jadi tematik ini adalah salah satu kekuatannya untuk bisa mendapatkan ruas jalan yang akan ditangani impres, Mbak. Jadi tematik ini seperti saya bilang tadi harus kawasan strategis nasional, kemudian kawasan yang strategis untuk pariwisata nasional, dan ini Lampung sangat menjanjikan sekali. Kemudian Pak Hendri tadi juga sampaikan ruas-ruas jalan di exit tol, kemudian yang terhubung dengan ruas jalan nasional ataupun jalan strategis dan terbangun dengan infrastruktur yang sudah ada, itu juga jadi prioritas. Jadi ada kriteria atau tematik yang juga harus disiapkan oleh
oleh Pemkab atau Pemda, jadi tidak hanya karena jalannya rusak, tapi juga harus ada nilai jual setelah saat jalan ini selesai, manfaatnya apa? Apakah untuk pariwisata, apakah untuk jalur logistik, apakah untuk menunjang untuk penjualan hasil-hasil bumi. Jadi untuk benar-benar menggerakkan perekonomian. Jadi sekali lagi ini adalah momentum, adalah kesempatan yang sangat bagus. Tidak setiap saat impres ini mungkin akan berjalan, tapi mudah-mudahan tahun depan masih ada, mudah-mudahan ya, karena awal bulan ini kami mengikuti RDP dengan Komisi 5 DPR RI. Mudah-mudahan ini masih ada di tahun depan, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk Provinsi Lampung bisa terus berbenah. Kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat di Provinsi Lampung. Oke, baik. Lalu Ibu Susan, dari BPJN sendiri, harapan kepada pemerintah daerah tentunya untuk mendukung impres yang saat ini berjalan seperti apa? Sepanjang ini Pemda dan pihak-pihak stakeholder terkait dan dinas teknis itu tentunya sangat membantu kami, sangat mendukung, dan artinya sinergi ini pasti berjalan ya Mbak ya, karena dukungan infrastruktur yang diberikan melalui dukungan konektivitas untuk meningkatkan kapasitas jalan. Di PUPR sendiri tagline-nya itu kan sigap membangun negeri, tapi kami tidak bisa sendiri, harus ada kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan Pemda, dengan dinas teknis terkait lainnya, karena apa yang akan kita buat ini adalah seyogyanya akan bermanfaat panjang untuk masyarakat ke depannya, dan tentunya meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung di masa-masa mendatang. Oke, diharapkan dengan berjalannya impres nomor 3 tahun 2023 ini perekonomian di provinsi kita juga semakin meningkat begitu ya Pak ya. Baik, kita ada di penghujung acara untuk bicara Lampung, dan tentunya pemirsa dari perbincangan kita realisasi impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah. Sebagai closing statement terlebih dari Pak Ismet terlebih dahulu, dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Seperti apa Pak Ismet harapan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung sendiri? Silakan. Ya, yang pertama kita berharap bahwa program pemerintah pusat Lalu impres ini tetap berjalan. Mudah-mudahan tahun 2024 ini teralokasi lagi untuk Provinsi Lampung. Kemudian harapan kita khususnya kepada pemerintah provinsi agar ini terkoordinasi dengan baik, kerjasama yang baik. Dengan kabupaten kota juga harus kita bangun koordinasi dan komunikasi yang baik. Apa yang diharapkan masyarakat tentang perbaikan jalan di Provinsi Lampung ini, mudah-mudahan kita sama-sama berjuang agar itu bisa terwujud. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lalu dari Bapak Muklis sendiri, Pak Muklis silakan, apa yang menjadi harapan dan juga mungkin ada himbauan baik itu untuk BMDK atau BPJN, silakan. Ya. Saya melihat ini peluang emas yang kita manfaatkan. Jadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan ini, kita tinggal. Kita sudah pernah mendapat sekali berkah kunjungnya Pak Jokowi kemarin. Nah, ke depan artinya peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah dan balai. Artinya ketika ada kesempatan untuk mengajukan segala macamnya, ini harus betul-betul dimanfaatkan kesempatan ini, dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ya harus dipenuhi. Kami dari Komisi 4 dari DPRD Provinsi Lampung siap memberikan pengawalan bila perlu, dan kami siap terlibat di dalam proses menginput ya, mengusulkan usulan-usulan ini. Karena kalau saya dengar dari Bu Susan tadi, prosesnya kan Bertahap, kementerian, ke Bappenas, panjang. Itu semua artinya hanya bisa dilakukan dengan data yang baik, data yang bagus. Oleh karenanya saya sarankan kepada Dinas Bina Marga, kemudian tentu dinas PU se-Kabupaten Tanggamus ini untuk menggunakan kesempatan ini melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, tentu dengan dikomandoi oleh Bu Susan dari balai. Mudah-mudahan ke depan kita akan memperoleh manfaat seperti ini lagi, sehingga jalan di Provinsi Lampung ini akan segera diatasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muklis. Dari Bapak Henry sendiri, silakan Bapak Henry dari BMDK. Baik, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan tadi, tentunya kami pun menyambut baik dan bergembira sekali kalau kedepannya ini kita bisa difasilitasi oleh bapak-bapak
dari Komisi 4 untuk bagaimana kita bisa mendobrak ya. Saya bahasa mendobrak kenapa? Karena IJD ini kan ada kriteria tadi bahwa itu untuk konektivitas maupun mendukung kebutuhan itu memang sesuai dengan kriteria-kriteria di jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung, terutama jalan provinsi, juga mendukung pariwisata tadi. Memang itu juga salah satu target prioritas kita untuk di wilayah Tanggamus itu yang disebut, dan sekarang ini kondisinya memang masih memprihatinkan, dan itu mudah-mudahan bisa diselesaikan kalau memang kita mendapat dukungan anggaran dari pusat melalui IJD. Tapi memang IJD ini ada batasan-batasannya. Batasan-batasan itu yang dimana salah satunya itu adalah kemantapan jalannya agak rendah gitu kan, sedangkan Provinsi Lampung ini cukup tinggi untuk tingkat kemantapannya. Karena itu apa yang disampaikan tadi mau kita akan sama-sama dengan dari komisi dengan dukungan balai juga supaya ada privilege lah ya, bahwa untuk Provinsi Lampung ini jangan karena kita sudah tinggi tingkat kemantapannya justru jadi nggak dapat, padahal masih kita tahu tadi banyak akses exit tol di Lampung ini masih membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu ya untuk pembangunannya. Saya kira mudah-mudahan benar-benar ini nanti ke depan ini bisa sama-sama kita mendobrak ke kementerian itu, bukan hanya karena Pak Jokowi yang datang ini Pak, tapi kita bisa sama-sama benar-benar tetap memperoleh anggaran IJD untuk jalan provinsi. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Henry dari Besusan, silakan. Kasih, Pak. Untuk dukungan infrastruktur melalui dukungan konektivitas dengan peningkatan kapasitas jalan, kami PUPR tentunya Sigap Membangun Negeri dan tim kami dari BPJN Lampung secara pribadi maupun tim, kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemda, masyarakat, dan seluruh pihak terkait di Provinsi Lampung untuk menyukseskan dan menyelesaikan IJD ini sehingga kedepannya benar-benar bermanfaat untuk menggerakkan perekonomian di Provinsi Lampung. Baik, Bu Susan, terima kasih sudah hadir. Pak Henry, terima kasih. Bang Ismail, terima kasih sudah hadir. Pak Muklis, terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami kurang lebih 1 jam di program Bicara Lampung dengan tema realisasi Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah bersama dengan 4 narasumber kita yang luar biasa di kali ini, dan tentunya kita berharap apa yang sudah menjadi target dari pemerintah untuk merealisasikan Impres nomor 3 sampai dengan akhir tahun nanti bisa berjalan dengan lancar sehingga tentunya bisa meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Saya Fiona Dea mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Radar TV, Mantep Nihan. Jalan Terusan Riyad Fudu atau Ruas Simpang Korpri sampai Purwotani. Beberapa bulan yang lalu, Provinsi Lampung sedang ramai diperbincangan publik. Bukan soal prestasi atau sebagainya, melainkan rusaknya jalan yang merupakan salah satu ruas jalan penghubung antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kami dari SKPDTP melalui Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung atau BPJN diberikan kepercayaan oleh Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan di ruas tersebut. Dengan harapan adanya kegiatan perbaikan infrastruktur ini akan memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk lebih mudah membangun perekonomian di daerah tersebut. Perbaikan meliputi 2 segmen. Segmen pertama dengan panjang 2,36 km meliputi pekerjaan rigid beton, trotoar, perkerasan bahu, dan median jalan. Berikut sedikit visual yang kami tampilkan.
Selanjutnya, segmen kedua meliputi penanganan dengan panjang 8,66 km. Dengan item penanganan rigid datar, timbunan pilihan, dan pemasangan box culvert. Demikian laporan visual dari kami SKPD TP Provinsi Lampung, simak terus informasi selanjutnya. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show, 'cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Side of me, they took away the prophet's dream for a prophet on the street.
Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. Saya mewakili juga atas nama masyarakat khususnya Kecamatan Lombok Seminung, sangat banyak terima kasih, antusias banget karena terus terang jalan ini adalah jalan utama khususnya dari Kecamatan Lombok Seminung menuju ke Kabupaten Lampung Barat dan lain-lain, dan juga bisa membawa hasil bumi baik dari pokat maupun kopi maupun pepaya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Lombok Seminung banyak yang membudidayakan ikan, yaitu ikan nila. Ya alhamdulillah, kalau jalan ini sudah baik, ya insya Allah tidak perlu banyak yang akan dilansir-lansir lagi. Kami atas nama pemerintah Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Pacan Negeri beserta Bapak anggota DPR Kabupaten Waikanan menyambut baik dengan adanya perbaikan jalan, ruas jalan menuju antar kecamatan Negeri Baru, Simpang 3 menuju Kecamatan Rebang Tangkas. Harapan kami dengan adanya perbaikan jalan ini, masyarakat kami menyambut baik dan antusias untuk membantu berjalannya pembangunan jalan poros Rebang Tangkas Negeri Baru ini. Percepatan peningkatan konektivitas. Inpres Jalan Daerah 2023. Ruas Kota Gajah Simpang Randu. Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret tahun 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap. STA 13 tambah 875 Rama Nirwana. Pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Semangat, semoga proyek pekerjaan ini selesai dengan tepat mutu dan tepat waktunya ya. Terima kasih Sobat BPJN Lampung.